Peta timnas Indonesia jelang bergulirnya Piala AFF 2026 mulai mendapat sorotan tajam dari para pesaing di kawasan Asia Tenggara. Media asal Vietnam secara terbuka memandang sebelah mata skuad asuhan John Herdman. Mereka menilai timnas Indonesia kali ini tidak terlalu menakutkan dan berpotensi kalah bersaing dengan Vietnam karena tidak diperkuat banyak pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan daftar resmi 23 pemain yang dipanggil untuk mengikuti training camp sebagai persiapan awal menghadapi turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Menariknya, dari seluruh nama yang dipanggil, hanya ada satu pemain abroad yang masuk ke dalam skuad, yakni Marcelino Ferdinand. Keputusan ini langsung memicu reaksi dari media Vietnam, Tan Nghien. Mereka menyoroti minimnya pemain bintang yang dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Piala AFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Dokumen pemain keturunan Jairo Riedewald dikabarkan sudah lengkap dan siap menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang telah menyampaikan bahwa pihaknya tengah membidik Jairo Riedewald untuk memperkuat skuad Garuda. Saat itu proses pengumpulan dokumen masih berlangsung. Namun kini proses tersebut disebut sudah rampung dan PSSI akan bergerak cepat agar Jairo Riedewald segera bisa membela timnas Indonesia. Jairo Riedewald menjadi pemain kedua yang saat ini tengah diproses naturalisasinya oleh PSSI. Sebelumnya ada Luke Vickery yang dikabarkan tinggal menunggu persetujuan DPR sebelum mengambil sumpah WNI di Australia. Kabar mengenai lengkapnya dokumen Jairo Riedewald disampaikan oleh Yusa Nugraha melalui kanal YouTube-nya. Bahkan Yusa optimistis proses naturalisasi pemain berdarah Belanda itu bisa berjalan cepat. Untuk saat ini, Jairo Riedewald disebut hanya tinggal datang ke Indonesia guna menjalani pemeriksaan medis sekaligus menyatakan komitmennya membela timnas Indonesia. Kehadiran Jairo tentu menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Sebab saat ini timnas Indonesia memang membutuhkan tambahan kekuatan di sektor lini tengah. Bek Leeds United, Pascal Struijk akhirnya buka suara terkait peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Baru-baru ini, seorang masyarakat Indonesia dengan akun Instagram Daniel Rowan bertemu langsung dengan Bek Leeds United tersebut. Dalam pertemuan itu, Daniel mengajak Pascal Struijk untuk membela timnas Indonesia demi membantu skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2030. Mendengar ajakan tersebut, Pascal Struijk memberikan jawaban singkat namun cukup mengejutkan. Tentu saja, ujar Pascal Struijk. Meski begitu, belum diketahui secara pasti apakah maksud dari jawaban tersebut adalah dirinya siap membela timnas Indonesia atau hanya sekedar mendukung peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2030. Pascal Struijk sendiri memang menjadi salah satu pemain keturunan yang paling diharapkan pencinta sepak bola tanah air untuk dinaturalisasi. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai raja terlahir proyek naturalisasi timnas Indonesia. Hal itu tak lepas dari status Pascal Struijk yang saat ini bermain di Premier League bersama Leeds United. Musim ini, Pascal Struijk tampil cukup solid bersama Leeds United. Selain tampil kokoh di lini belakang, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu itu juga berhasil mencatatkan 1 assist. Bahkan dalam 3 pertandingan Liga Inggris musim ini, Pascal Struijk dipercaya mengenakan ban kapten Leeds United. Berkat kontribusinya, Leeds United berhasil bertahan di Premier League setelah finish di posisi ke-14 klasemen Liga Inggris musim 2025-2026. FIFA dikabarkan tengah mempertimbangkan perubahan besar untuk Piala Dunia FIFA 2030 dengan menambah jumlah peserta menjadi 66 negara. Wacana tersebut dinilai bisa membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Sebelumnya, FIFA sudah lebih dulu memperluas format Piala Dunia FIFA 2026 dari 32 menjadi 48 peserta. Pada edisi 2026, timnas Indonesia nyaris mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun langkah skuad Garuda yang dipimpin Jai Itzes harus terhenti di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Meski Piala Dunia 2026 belum dimulai, FIFA disebut sudah menyiapkan inovasi baru untuk edisi 2030. Badan Sepak Bola Dunia itu sedang mengkaji proposal penambahan peserta menjadi 66 tim. Jika rencana itu benar-benar diterapkan, peluang skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia tentu semakin terbuka lebar. Apalagi kini timnas Indonesia berada di bawah arahan John Herdman yang diproyeksikan membangun skuad menuju 2030.
Hetman menilai pengembangan timnas Indonesia harus memiliki target jangka panjang agar mampu bersaing di level dunia. Media Vietnam mulai ketar-ketir terhadap manuver terbaru timnas Indonesia di bawah arahan John Hetman. Skuad Garuda disebut berpotensi mendapat tambahan kekuatan besar jika rencana naturalisasi sejumlah pemain diaspora benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat. Kabar tersebut menjadi sorotan media Vietnam, Soha, yang menilai Indonesia bisa kembali menghadirkan ancaman besar bagi para pesaingnya di Asia Tenggara. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia dan Vietnam akan kembali berada dalam jalur persaingan panas pada agenda besar kawasan, termasuk Piala AFF 2026. Dalam laporannya, Soha menyoroti rencana Indonesia untuk menambah amunisi lewat pemain keturunan yang saat ini berkarir di luar negeri. Media tersebut menyebut ada 6 nama yang ramai dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia era John Hetman. Sorotan media Vietnam itu muncul setelah John Hetman sempat berbicara soal pemain diaspora yang sedang dipantau untuk masa depan timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut memang tidak menyebut nama secara langsung, tetapi ia mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain muda dari berbagai negara yang masuk radar. Bagi Vietnam, perkembangan ini tentu tidak bisa dianggap remeh, karena Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin agresif membangun kekuatan lewat jalur diaspora. Kehadiran pemain-pemain keturunan sebelumnya terbukti membuat level persaingan timnas Indonesia meningkat, terutama dalam duel-duel penting di kawasan Asia Tenggara. Soha bahkan menilai tambahan pemain naturalisasi bisa membuat timnas Indonesia menjadi tantangan besar untuk Vietnam. Peluang PSSI untuk mendekati bek Leeds United, Pascal Struijk, agar mau membela timnas Indonesia kembali terbuka setelah namanya tidak disertakan dalam daftar 26 pemain timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026. Absennya Struijk dari skuad berjuluk Red Devils tersebut menjadi celah potensial bagi pelatih John Hetman dan timnas Indonesia. Bek tengah 26 tahun yang memiliki nilai pasar 382 miliar rupiah itu tercatat belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim nasional senior Belanda maupun Belgia. Struijk memiliki profil ideal dengan postur 1,90 meter dan fleksibilitas untuk bermain sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Pemain yang memiliki kontrak di Leeds United hingga musim panas 2027 ini memenuhi syarat untuk mewakili 3 negara, yaitu Belgia sebagai tanah kelahiran, Belanda, dan Indonesia. Karena belum pernah membela tim senior Belgia maupun Belanda dalam ajang kompetitif resmi, pintu bagi Struijk untuk mengenakan jersey Garuda sama sekali belum tertutup. Jika PSSI berhasil memanfaatkan momentum ini, kehadiran Struijk akan menjadi peningkatan mutu yang sangat signifikan bagi lini pertahanan Indonesia.